Baik, kita mulai kelasnya. Seperti biasa, silakan menyalakan kamera. Oke. Minggu lalu kita bahas apa ya, Aren ya? Punya data table baru Coffees, terus coba group by, nambahin kolom pakai S, sama average min max dan lain-lain. Oke. Baik. Jadi hari ini kita akan tambahkan beberapa penjelasan ya tentang secara umum sih summary dari SQL basic-basicnya. Kemudian kita, kalau nggak salah kemarin juga sudah sempat bicara tentang performance ya. Dan kita akan coba bahas tentang autentikasi ya. Bentar, saya lagi mau mengimport nih. Oke. Jadi kita akan bahas kemarin, mungkin saya kelupaan. Ini kelihatan nggak ya Chrome saya nih? Kelihatan, Mbak. Kelihatan kecil ya. Coba kita zoom dikit. Oke ya. Nah, kita bahas mungkin Coffee ya, database Coffee contoh lagi. Nah, ini ada CRUD operation secara secara summary ya, ada create, read, update, delete dari data atau record. Lalu kita akan bahas secara konsep tentang dokumen oriented di database.
Nah, ini kalau nggak salah kita bahas sedikit ya tentang DB design, tentang indeks, terakhir tentang autentikasi. Lalu tiba-tiba ketika saya scroll ke bawah ini ada assignment 1. Gitu. Aren udah yes aja tuh tadi saya lihat mukanya gitu kan. Bahagia Gak banget. apa-apa, Pak. Saya kaget Bang bilangnya tiba-tiba. Suddenly. Tiba-tiba. Kan ada sudden death ya. Ada suddenly ya. Atau kalau bahasa Arabnya baghtatan. Baghtatan tiba-tiba baghta. Nah, itu. Tiba-tiba ada kuis 1. Tapi kuisnya ini belum dibuka ya dan belum ada questionnya sebenarnya. Questionnya udah siap tapi belum dimasukin. Belum dibuka sampai 8.02 nih PM. Nah, sekarang kan masih IM ya. Jadi masih belum dibuka sampai 8 malam gitu. Tanggal 26 betul kan ya? Sekarang kan ya. Jadi mungkin Anda ini tanggal 26 udah pada gajian kan ya. Atau udah turun lah aliran dana dari orang tua. Orang tua mungkin baru masuk kan, ada turun ke Anda. Jadi dalam masa-masa bahagia ini kita ngadakan kuis pertama. Oke, kita ulang dulu ya tentang CRUD operation. Jadi CRUD operation itu create, read, update, delete ya. Ini adalah operasi sehari-hari yang kita lakukan di dalam database ya, di dalam database. Nah, ada create ya, CRUD ya, create, read, update, delete, deactivate. Coba saya panggil Dava. Coba artiin create, update, delete, dan deactivate. Dava. Iya, Pak. Kalau create itu kita bikin record baru. Kalau read itu kita membaca record yang udah ada. Opsional kita bisa masukin beberapa kondisi yang kita mau. Kalau update itu recordnya udah ada. Habis itu ada field yang mau kita edit. Kalau delete ya dihapus recordnya. Nah kalau deactivate itu jadi kalau nggak salah kemarin Mbak bilang kalau misalkan perusahaan biasanya itu nggak benar-benar ngedelete record dari customer-nya biasanya, tapi cuma dibikin deactivate doang. Jadi fungsinya kurang lebih sama kayak delete, tapi dia hanya membuat data itu tidak dibaca saja, tapi datanya masih ada gitu. Ya, betul. Oke. Sip, makasih. Nah itu ya, jadi create, read, update, delete, deactivate itu bedanya. Coba kita panggil Bang Julius. Ada nggak Bang Julius? Suaranya kayaknya belum masuk ya, Bang. Nah itu ada tuh suara. Udah. Bang Julius, kalau record tentang relationship Anda itu lebih baik di-delete apa di-deactivate aja? Maaf Pak, pertanyaannya boleh diulangi putus-putus tadi. Iya, record tentang relationship Anda, ya, itu lebih baik di-delete atau di-deactivate kira-kira, Bang Julius? Di deactivate mungkin ya Pak. Di-deactivate. Gimana kalau misalnya yang current relationship itu bisa lihat ke past relationship itu bakal masalah nggak? Nggak paham maksudnya Pak, gimana? Oke, siap. Nggak apa-apa. Aman. Oke. Baik, coba kita lihat ya, Bang Julius nih. Ini create, insert into movies,
Berarti di sini kalau kita lihat ya, ada table namanya movies. Isinya kita punya 3 kolom, ID, title, dan runtime minutes ya. Nah, ini ada contoh insert. Insert movie, title, runtime minutes, values. Oke. Ini akan apa nih kalau di sini nih? SQL ini akan mengakibatkan apa? Apakah akan mengakibatkan perceraian atau apa, Julius? Input data sesuai tabel tadi. Ya, dia akan menambah record baru ya. Record baru yang baris ketiga di sini. Tapi dia nggak masukin ID, kenapa biasanya nih, Julius? Masih ingat Anda kenapa? Karena dia sebagai primary key. Ya, primary key, dan biasanya kita set serial. Dia akan auto increment. Jadi langsung lihat record sebelumnya, oh terakhir 2, berarti nanti 3. Seperti itu. Terima kasih Bang Julius. Mohon jangan dimasukin dalam hati ya tentang relationship tadi. Lanjut Bang Kevin, ini kita bisa read ya. Bisa read. Ini katanya read operations do not modify the data. Jadi kita cuma mencari data aja, membaca data dan tidak mengubah. Tolong diterjemahkan Bang Kevin, ini SQL ini select star from movies where ID sama dengan 1 limit 1. Oke Pak. Menangkap saya itu berarti kalau saya select from movies itu tabel movies, where ID 1 itu kolomnya, kalau salah. Lalu limit 1 apa? Limit 1. Limit 1 itu kayaknya kalau nggak salah sih ini Pak, melihat satu data, cuma ngasih lihat satu data doang. Ya, cuma kita minta 1 record aja, 1 baris aja. Itu ya. Ya. Lanjut Aura. Aura udah sarapan belum Aura? Saya sendu pagi-pagi. Nyabu dulu dong, nyabu. Nyarap bubur dulu. Aura putus-putus ya? Apa gue yang putus-putus nih? Kayaknya mungkin gue yang putus-putus nih. Kedengeran nggak, Pak? Kedengeran. Aman, kedengeran. Oh, gue pindah device dulu. Oh, sorry. Pindah internet dulu. Maklum gue udah bapak-bapak, udah om-om sebenarnya gue nih. Udah om-om. Ya, Aura. Coba tolong dibaca ini yang SQL ini, Aura. Select star from movies where bla bla bla. Itu berarti mau ngeliat dari tabel movies, di mana judulnya itu yang itu The Shawshank Redemption, terus tahunnya itu 1994. Di limit 1 record saja. Ya, oke. Kalau yang dimaksud dengan star ini apa, Aura, kira-kira? Menampilkan semua row bukan sih Pak, cuma karena di limit jadinya ditampilinnya 1 data aja. Menampilkan semua row. Betul, menampilkan semua row. Atau menampilkan semua kolom. Semua kolom.
Ya, menampilkan semua kolom ya di sini ya. Oh iya. Semua kolom. Jadi kalau misalnya kita cuma mau menampilkan kolom title aja, ya, berarti star-nya ini kita ganti dengan title, gitu ya. Kalau ada beberapa kolom, tinggal Anda kasih koma, ya, kolom mana yang akan ditampilkan. Oke. Kira-kira kalau dari sini bakal error apa enggak nih, Aura? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak ya. Dia akan mencari title-nya ini dan tahun 1994 ya. Tapi di sini nggak ada tahun. Aura. Oh iya. Berarti dia, error. entah dia bikinnya salah atau nampilin tabelnya nggak lengkap gitu ya. Ya anggap aja ada tahunnya gitu. Oke. Sip, makasih Aura. Ya, Pak. Oke, sekarang Karina. Karina ya. Iya, Pak. Ini ada update ya. Update itu kita mau mengubah existing record. Existing record dari primary key. Kita biasanya ngecek primary key-nya. Kalau kita belum tahu primary key-nya, biasanya kita cari dulu. Ya. Misalnya tadi, yang film namanya, apa judulnya, The Shawshank Redemption itu primary key-nya berapa, ID-nya berapa. Kita cari dulu dengan read. Ya. Dengan read, jadi kita mau tahu ID-nya berapa, baru nanti kita bisa update. Gitu ya. Nah, di sini coba anggap ada kolom year ya, Karina. Ini artinya apa nih? Update movie set year sama dengan 1994, where ID sama dengan 1. Mau mengupdate di table movies untuk tahunnya jadi tahun 1994 yang ID-nya ID 1, Pak. Ya, oke. Jadi mungkin di table movies itu ada kolom year ya, kita asumsikan ada kolom year, dan kolom year-nya belum diisi nih, misalnya kayak gitu ya. Kolom year-nya belum diisi, atau salah isinya, kita mau ubah menjadi 1994. Seperti itu. Oke, yang contoh kedua ini kita ubah tahunnya menjadi default ya. Masih ingat di dalam membuat struktur table itu kolomnya kita bisa kasih default. Apa defaultnya 1900 gitu ya, atau 2000, itu bisa kita kasih default. Lanjut, Ahmad Mirza, Farhan Mirza. Coba tolong dilihat SQL ini, Mirza. Ya, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi kalau itu perintah SQL-nya itu dia mau ngupdate di tabel weather-nya itu mau ngupdate temperatur itu 10 atau LO ya, Pak? LO kayaknya. LO, temp LO. Low, Oh iya, dia low. mau ngupdate temperatur yang low-nya jadi ditambahin 1 derajat. Terus untuk temperatur yang high-nya ditambah 15 derajat. Terus RCP default. Terus di mana itu field city-nya itu San Francisco. San Francisco, terus tanggalnya tanggal 3 Juli tahun 2003. Ya, oke ya. Jadi ada table apa, Mirza? Table cuaca. Table cuaca. Oke. Kolom apa aja yang diupdate? Dia mau update kolom temperatur low, terus temperatur high. 1
lagi ada nih. PR sama yang kolom PRCP-nya itu. Ya, kolom PRC. Kayaknya precipitation kayaknya gitu ya. Jadi dia mengupdate 3 kolom sekaligus untuk record yang memenuhi kondisi ini, gitu ya. Yang San Francisco kotanya sama tanggalnya tanggal sekian. Oke, jelas sampai sini. Create, update, sederhana ya. Ada juga delete, ya sama nih. Delete from where gitu ya. Ini mirip kayak select, tapi select kita ganti dengan delete. Dan jangan lupa gunakan where. Ya, kenapa kira-kira Hasnan? Kita jangan lupa menggunakan where, Hasnan. Biar tahu data mana yang mau kita hapus, Pak. Data mana yang kalau kita pakai where bisa nggak? Akan ada yang kehapus nggak kira-kira? Mungkin kalau nggak pakai where jadi kehapus semua nggak sih, Pak? Iya betul ya. Kemungkinan besar bakal kehapus semua. Gitu. Jadi jangan lupa gunakan where, kalau enggak nanti Anda bakal disetrap bos atau malah bisa disuruh resign. Ya, oke. Ini contohnya delete from movies where ID sama dengan 2. Lalu juga kita bisa deactivate ya. Update movies set active sama dengan false. Nah, di sini mungkin ya di table movies ada kolom aktif atau enggak aktif ada. Gitu ya. Misalnya ini Anda di warung toko buku jualan movies atau apa gitu ya, atau penyewaan, Anda bisa set aktif atau non aktif kayak gitu. Oke. Nanti juga dengan future queries kita bisa mengecek apa aja yang aktif yang nggak aktif ya, tinggal di-select aja gitu ya. Nah, kadang-kadang berguna kita menggabungkan update dan insert. Ya. Update dan insert. Kadang-kadang kita berguna menggunakan ini untuk lazy mode ya. Mode lazy, just like your lecturer. Ya, lazy mode ya biasanya kayak gini. Dia update atau dia insert. Dia coba dulu update, tapi ternyata nggak ada datanya, belum ada. Ya udah insert deh. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia coba masukin, atau kalau udah ada, udah ada nih ternyata ID-nya, update deh, kayak gitu ya. Oke, ini gimana caranya sama seperti pakai insert into ya, insert into table tertentu. Tapi kalau on conflict, ada konflik nih, ternyata ada namanya gitu ya, baru dia update seperti ini ya. Ini kadang-kadang kita sebut upsert, update, insert. Oke. Oke. Kemudian juga ini ketika kita masukin data ya, misalnya kalau Anda desain user interface atau website atau apps gitu, kadang-kadang ada baiknya kita memvalidasi input dari customer ya. Atau kita memaksa customer cuma punya pilihan tertentu. Misalnya memilih jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu pilihannya ya laki-laki perempuan gitu. Jangan ada yang masukin anak-anak gitu ya. Atau undecided. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kita cuma kasih pilihan 2, misalnya pakai drop down box ataupun pakai radio button ya. Aku lupa deh. Nanti kita akan coba lihat. Jadi kita coba input validation.
Ada misalnya juga kayak misalnya kita punya masukin datanya ya harus pas gitu kan. Anda mau membeli berapa meja misalnya. Nah, kita akan mengecek angka yang dimasukkan oleh customer itu apakah berupa angka atau enggak. Jangan misalnya kita bolehkan customer mengetik angka 10 SEPULUH kayak gitu ya. Padahal nanti di database kita 10 ini disimpan sebagai angka, sebagai numerik ya. Ya, kalau numerik kan nanti kita bisa average, bisa kita sum gitu. Tapi kalau tulisan 10 SEPULUH itu kan nanti sulit di database kita untuk kita summary ya. Jadi kita misalnya memaksa si user itu untuk memasukkan angka yang pas numerik. Bisa juga misalnya kita tambahkan, nggak boleh pecahan. Anda pesan misalnya 7,5 kursi. Nah, itu repot juga kan ya. 7,5 kursi gimana caranya gitu. Oke, ini tentang CRUD ya. Ini mungkin pengulangan aja. Ini aggregation kayaknya udah ya. Aggregation kita mengagregat yang contohnya coffee. Oke. Nah, yang tentang indeks ya, mungkin saya akan kasih ilustrasi lagi sedikit tentang indeks. Jadi dalam mempercepat data itu ada beberapa kolom yang kita bisa assign sebagai indeks ya, sebagai indeks. Coba lihat di sini ya. Cara mengassignnya gimana? Cara mengassignnya coba kita lihat. Nah, ini dia. Create index ya. Jadi create unique index players ID IDX on player ID. Jadi nama player ini ya. Dari table players, mungkin yang ini aja deh, yang kedua nih yang lebih masuk akal ya, lebih masuk akal ini ya. Jadi kita punya table namanya players di sini. Oke. Kemudian ada kolom nama ya. Nah, di basketball kan ada Komarudin gitu ya, ada Michael Jordan, ada Shaquille gitu ya, ada Kobe Bryant. Dan kita meng-create index ya. Ini kita sebut player name IDX gitu. Nah, artinya nanti si name ini akan kita indeks. Gunanya apa indeks? Mungkin masih ingat nggak ya? Coba kita tanya Rizky Fauzan. Masih ingat nggak kita sebutkan indeks Rizky minggu lalu? Iya, Pak. Kenapa tadi? Masih ingat nggak indeks Rizky? Indeks. Ntar saya lupa, saya mulai catatan. Ya, kalau misalnya lu dulu waktu kecil pernah punya kamus nggak? Kamus dalam arti fisik kamus, Rizky. Buku kamus gitu. Buku. Ada. Masih ada sekarang? Iya. Kira-kira. Cuma saya sih. Kira-kira sering lu buka apa enggak sekarang? Jarang, Pak. Iya. Udah ada Google Translate segala macem ya. Anda juga udah ahli mungkin dalam bahasa itu. Udah hampir nggak butuh kamus. Oke. Kalau misalnya kita mau tahu arti Rizky di kamus itu gimana caranya? Mungkin pakai indeks gitu kali ya, Pak. Saya baru nangkep sih. Jadi kayak identifier gitu jadinya. Enggak, ini kamus fisik ya. Kamus fisik. Kamus fisik, misalnya gue cari Rizky. Apakah gue buka dari halaman pertama, terus halaman kedua, halaman ketiga?
ada ininya apa kayak hurufnya itu yang di ujung-ujungnya kan ada huruf-hurufnya gitu Pak. Jadi kita cari yang kita bisa R itu. lompat ya. Iya, bisa lompat. Lompat ke huruf R misalnya gitu ya. Iya. Huruf R. Ini bener nggak gua menyebut R? Udah bener apa belum nih? Udah Pak. Ya bener. Gua dulu waktu kecil suka diledekin cadel gua. Cuma mungkin karena gua ganteng, jadi orang-orang ngeledekinnya nggak terlalu sering gitu. Ya, jadi kita lompat ke huruf R gitu ya, terus kita lompat lagi ke huruf I. Ya. Itu kenapa? Karena data di dictionary itu udah disorted ya. Sudah diorder. Jadinya kita mungkin kamusnya ada 400 halaman, kita nggak perlu buka 400 halaman tersebut karena sudah disorted. Nah, prinsip indeks juga sama. Jadi sebenarnya indeks ini akan membuat semacam kamus. Ya, kamusnya sudah disorted, sudah diurutkan, gitu ya. Jadi ketika misalnya dia mencari player namanya Kobe Bryant, gitu ya, atau namanya Shakila atau namanya Komarudin atau Michael Jordan, dia udah bisa lompat tuh. Nggak perlu dia cari dari record pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Dia bisa lompat, ya, dia bisa lompat. Nah, agak detail sedikit ya, apa namanya? Kalau kita bayangkan kekuatan database itu di indeks ya. Jadi kalau misalnya Anda misalnya pakai Tokopedia gitu ya, atau misalnya juga kita bertransaksi di ATM gitu, itu nggak terlalu lama ya prosesnya. Mungkin lama, mungkin dalam 10 detik gitu ya, 20 detik. Tapi itu sebenarnya nggak terlalu lama kalau kita berpikir bahwa ya jumlah customer dari sebuah bank itu bisa jutaan. Anda bisa bayangkan jutaan ya, jutaan akun bank. Ya. Kalau misalnya kita punya 1000 data, ya 1000 data, dan kita mau searching nama gitu ya di 1000 data satu persatu, taruhlah dengan kekuatan komputer ini 1000 data ini kita butuh 1 detik. Ya, kita cek satu-satu. Tapi kalau kita punya 2000 data, berarti jumlah amount waktu yang kita butuhkan itu naik 2 kali lipat ya, dari 1000 jadi 2000, dari 1 detik jadi 2 detik. Gitu ya. Kira-kira Kinanda, gue kayaknya punya masuk juga namanya Kinan deh, tapi cewek. Lu kembarannya ya? Bukan Pak. Bukan. Apa lu ininya, pasangannya? Sama-sama. Bukan juga kayaknya Pak. Bukan ya. Makanya gue bingung ada Kinanti kayaknya. Ya, di kelas sebelah Kinanti kayaknya. Apa di sini ya? Gue lupa. Kelas sebelah kayaknya. Nah, kalau kita coba Kinan ya. Kalau kita punya 1000 data 1 detik, 2000 data 2 detik, kalau kita punya 1 juta data, 1 juta record berapa detik kira-kira? 1000 detik berarti ya Pak? 1000 detik. Nah, gitu. Jadi ketika misalnya kita tidak mengindeks ya, dalam mencari data itu kita butuh linear time, ya naik secara linear. Tapi kalau kita mengindeks ya, kompleksitinya itu turun dari linear time menjadi logarithmic time, log time ya. Log time dengan basis 2. Kenapa basis 2? Karena ketika kita mengindeks itu kita bisa kayak bikin pohon lah. Kita bisa kayak bikin pohon. Ya. Bayangkan kalau misalnya kita punya 1000 data tadi 1 detik ya. Kalau 2000 data
Berarti sebenarnya kan 2 kali 1000 ya. Betul nggak, Kinan? Iya, Pak. Benar ya. Jadi kalau log 2000 itu log 2 ditambah log 1000. Ya enggak? Gue jadi bingung nih. Lupa, Pak, perhitungan basis 2. Enggak, gini aja coba. Kalau 1 juta data, 1 juta data berarti 1000 kali 1000 kali 1000, Pak. 1000 kali 1000. Kalau kita log berarti log dalam kurung 1000 kali 1000 ya. Atau log 1000 ditambah log 1000. Iya, Pak. Ya, log 1000 tambah log 1000. Tadi katanya kalau kita punya 1000 data, kita butuh 1 detik. Ya. Jadi log 1000 yang pertama 1 detik ditambah log 1000 yang kedua 1 detik, berarti kita cuma butuh 2 detik. Kinan. Jadi kalaupun naik datanya itu dari 1000 jadi 1 juta, gitu ya, kenaikan waktu yang kita butuhkan itu nggak sampai 10 kali lipat atau 100 kali lipat atau 1000 kali lipat, gitu. Karena turun ataupun kompleksitasnya itu nggak linear, tapi logaritmik ya. Jadi Anda bisa lihat kekuatan database adalah dari indeks sebanyak apa, 1 juta data, 10 juta data gitu ya. Kalau misalnya tadi kan 1000, kemudian 1 juta ya. Kalau kita butuh 3 detik itu 1 M data, 1 miliar data baru mencapai 3 detik. Nah, Anda bisa bayangkan betapa efisiennya database jadinya dalam searching. Betapa efisiennya juga Google ya. Ketika kita mencari, misalnya mencari nama Amalia Nanrenjana gitu ya, kita cari Google tuh langsung keluar namanya tuh cepet tuh, nggak nyampe 1000 detik, nggak nyampe 2000 detik. Sementara kita cari file gitu ya di komputer kita yang nggak diindeks itu lama banget, muter nggak jelas. Oke, itu adalah catatan saya tentang indeks ya. Indeks bisa players gitu, satu kolom atau juga multi kolom. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini mungkin? Nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masih ada 2 slide kecil-kecil. Ini yang pertama adalah slide dokumen oriented DB, sama juga slide tentang authentication. Ya, tapi kita bermalas-malas ria dulu karena ini hari Jumat dengan break dulu 5 atau 10 menit. Oke? Baik, kita lanjutkan. Oke. Yang kita bahas beberapa minggu ini ya, 3 atau 4 atau 5 minggu ini adalah tentang relational database ya, database yang berbentuk relation, ada relationnya ya, antar table, bisa one to many, many to many ya. Kita sudah bahas secara konsep, kemudian kita coba secara SQL, walaupun mungkin memang nggak detail ya, tapi saya harap bisa paham secara konsepnya lah minimal. Karena juga di kelas MAS juga harusnya nanti dibahas ya, mungkin lebih detail ataupun lebih banyak. Nah, zaman dulu tuh sempat ya, terutama juga di masa-masa politik ataupun masa-masa ada sesuatu yang hype gitu, itu beberapa medsos itu naik tinggi ya, naik tinggi.
apa namanya kayak Twitter, gitu ya, Instagram, Facebook, kemudian mungkin TikTok gitu ya. Coba kita tanya si Hani Atarfi. Lo berapa kali lo upload video ke TikTok lo dalam seminggu? Nggak ngupload saya, Pak. Oh, enggak. Beneran lo nggak ngupload? Bener, Pak. Saya nyimak aja, tapi lagi dihapus juga. Lagi dihapus. Lalu mau fokus ya. Fokus sama relationship yang ada. Kalau Twitter lo pernah ikutan juga Twitter, nge-tweet gitu, udah nggak aktif jangan-jangan. Nggak terlalu aktif sih, Pak. Instagram sama apalagi Facebook Iya, masih. masih ya. Oke. Nah, model-model medsos seperti itu tuh menimbulkan kesulitan baru ya di relational database karena data yang disediakan user itu dia unstructured ya. Tidak terlalu terstruktur. Kayak misalnya kalau tadi kan sebelum-sebelumnya kita ada data basketball itu ada nama orang, ada tim, ada apa gitu ya. Ambil contoh Twitter ya. Twitter itu kadang-kadang di tweet ini orang ngomongin agama, tweet bawahnya ngomongin politik, tweet bawahnya ngomongin makanan. Jadi agak sulit bikin apa namanya bikin kolom-kolomnya ya di table. Gitu. Bisa nggak dipahami Rizky Gofari yang saya maksud dengan tadi unstructured? Kurang sih, Pak. Nangkep apa enggak lo? Kurang nangkep. Coba kalau misalnya kita yang database basketball, Rizky ya, itu kan ada nama pemain, ada tim, ada tahun, udah jelas kan ya? Jadi kalau ada data baru, tinggal kita masukin, oh ini pemain baru nih, pemain NBA baru, misalnya namanya Rizky Gofari Hadi. Lalu kita masukin ke table pemain. Gitu. Itu gampang kan ya, relational database. Yeah. Oke. Nah, tapi kalau misalnya Rizky ya, lo tahu Twitter kan? Udah pernah lihat Twitter? Pernah. Udah pernah nge-tweet nggak? Enggak. Nggak pernah nge-tweet. Oh, berarti lo stalker ya kayaknya nih. Nggak juga. Enggak juga, Pak. Nggak juga, oke. Jadi satu tweet dengan tweet berikutnya itu sulit kita apa namanya bikin struktur tertentu, Rizky. Kalau misalnya tweet pertama tentang olahraga gitu ya, tentang basketball, oke. Tweet ini kita masukin ke table basketball misalnya. Tweet kedua tentang kuliner, kita masukin ke table kuliner. Tweet ketiga tentang misalnya tanaman yang lagi viral, monstera, kita masukin monstera gitu kan. Jadi kalau kita mau menggunakan relational database untuk menyimpan data dalam tweet itu agak sulit. Paham nggak di sini sampai sini, Rizky? Oke. Padahal nanti datanya perlu kita gunakan ya, data tweet itu perlu kita gunakan. Salah satu contohnya misalnya, apakah orang lebih mendukung partai A dibanding partai B misalnya kayak gitu. Atau misalnya apakah orang lebih banyak komentar positif terhadap hotel A atau komentar negatif terhadap hotel A atau enggak. Nah, itu perlu kita apa namanya nanti bisa kita analisa. Data-data tweet, data-data Facebook, data-data apa namanya Instagram itu bisa dianalisa sebenarnya. Tapi datanya unstructured. Tidak terlalu struktur gitu ya. Nah, makanya di sini ada namanya dokumen oriented DB ya. Database yang bentuknya bukan relational. Tapi bentuknya adalah lebih ke dokumen. Nah, terutama untuk apa namanya sistem-sistem yang lebih banyak ngemengnya tuh,
kayak Twitter, Instagram, gitu-gitu ya. Twitter, Instagram, lalu juga Facebook, itu lebih banyak dokumennya. Kayak gitu. Sebentar ya. Ya, oke, sorry. Tadi saya lagi chat sedikit ya, sorry, sama tetangga. Ada tetangga yang mau pindah ganti listrik gitu. Nah, tadi saya sampai dokumen oriented DB. Jadi ada sistem database yang khusus untuk menyimpan data-data yang kurang terstruktur. Ya, kalau ditanya kenapa kita tidak memaksa struktur, bisa juga. Jadi bisa kita paksa struktur dari Twitter gitu ya, menjadi database yang terstruktur seperti PostgreSQL itu, tapi kurang pas sedikit lah. Bisa dipas-pasin tapi ya orang bisa ada orang ini selera ya. Ada yang bilang pas, ada yang bilang nggak pas gitu ya. Kurang pas gitu. Tapi ini sebenarnya selera. Secara teknikal itu selera. Nah, coba kita lihat misalnya contoh data structure sama unstructured ya. Nah, ini ada data structure sama unstructured. Jadi data ini ya, ini ada data record orang ya, first name, last name, kemudian nomor telepon, kotanya, tanggal tahun lahir gitu ya, lokasinya, lalu juga profesi di sini ya, kemudian juga apps yang dia punyai atau dia gunakan gitu, kemudian ini tabel ketiga tentang mobil yang dia punyai misalnya seperti itu ya. Nah ini karena datanya itu untuk menghindari duplikasi data ya, dia pisah-pisah ke tabel terpisah. Ya, nanti tinggal pakai apa? Sebentar ya. Sorry nih. Ini bunyi. Oke, ini repotnya kalau kuliah di rumah itu ya. Nanti ada paket, gitu kan? Ada bocah nangis, bocah naik ke sini gitu ya. Itu banyak interupsinya, tapi tetap harus bersyukur gitu ya. Gue rasa nikmat yang kita dapat itu ya, baik di dalam pandemi ataupun bukan pandemi itu pasti lebih banyak dari kesulitan yang kita miliki. Sama juga nikmat yang kita dapat itu besar kemungkinan lebih banyak dari nikmat yang diberikan ke orang lain gitu ya. Jadi salah satu trik bersyukur, ini gue jadi kayak ceramah nih, apa karena Jumatan, mau Jumatan gitu ya. Kalau kita supaya sikap kita positif itu ya, kita lihat ada orang yang tidak lebih beruntung atau kurang beruntung dibanding kita gitu ya. Taruhlah kita naik angkot misalnya gitu ya, tapi ada orang yang nggak bisa naik angkot karena nggak punya ongkos. Gue dulu zaman kuliah ya, ada temen yang jarang masuk. Ketika kita tanya-tanya, dia ternyata nggak punya ongkos. Padahal dia dulu sekolahnya di SMA di Bukit Duri gitu. SMA-nya Bukit Duri ya. Kemudian masuk seangkatan sama gue, dia jarang masuk karena nggak punya ongkos. Ada dua yang sering nggak punya ongkos kayak gitu. Jadi ketika kita bersyukur lebih positif lah attitude kita gitu. Oke, itu nggak benar nggak pas ya gue. Kok gue jadi ceramah gini.
Nah, ini contoh ada relational sama dokumen oriented DB. Ini salah satu nama merek ya. Sama kayak PostgreSQL, itu ada juga namanya Microsoft SQL Server, ada juga Oracle, itu nama merek dari sistem database software ya. Nah, ada juga namanya MongoDB, ini adalah database terutama untuk unstructured ya atau dokumen oriented DB. Nah, kalau di relational kita akan bikin dia pecah-pecah kayak gini ya. Kalau kita mau mengakses misalnya si Mary punya mobil berapa kira-kira si Mary itu punya mobil berapa kira-kira bakal pakai fasilitas apa, Eugene? Kan dia beda table. Yang foreign key itu bukan, Pak? Iya, kita pakai primary key, foreign key, kita pakai join ya, inner join gitu. Tapi keuntungannya adalah dia data yang kita kumpulkan itu tidak terduplikasi, ya, tidak ada duplikasi. Jadi misalnya kalau ada orang lain gitu ya, misalnya Eugene di sini, dan dia punya mobil yang sama Bentley gitu ya, dia nggak perlu tulis Bentley 2 kali misalnya kayak gitu. Ya. Bedanya kalau relational ya dengan unstructured ataupun document oriented DB itu satu ini sebenarnya udah satu bagian yang tidak terpisahkan gitu ya. Ini kita lihat kalau di MongoDB ini jadi satu table atau kita sebut satu collection ya. Jadi ini udah jadi Mary, John, gitu-gitu ya, tahun, location, profession, apps dan lain-lain gitu ya, cars. Kenapa dia pilih seperti ini? Karena misalnya akan ada orang yang strukturnya bisa jadi beda dengan ini. Ya, strukturnya bisa jadi beda. Bisa jadi misalnya dia bukan cars yang dipunyai, tapi misalnya pesawat terbang, gitu ya, private plane misalnya atau helikopter, bebas kan kalau sultan ya. Ataupun dia misalnya hobi, tambahin hobi dan lain-lain gitu. Jadi strukturnya bisa beda dari satu data, satu datum ke datum berikutnya, satu collection ke collection berikutnya. Gitu. Jadi dia tidak mengenforce adanya struktur yang rigid. Jadi beda dengan ini ya, kalau Anda pakai relational ya harus kayak gini relationalnya. Harus ada professionnya juga udah nggak punya kolom lagi misalnya. Misalnya ada keterangan professionnya di sini kurang mahir sebenarnya gitu ya. Nah, nggak bisa di sini karena di tabelnya nggak ada kolom tersebut. Tapi kalau kita punya MongoDB seperti ini, professionnya bisa kita tambahin keterangan lagi misalnya ya. Tingkat kemahiran itu lebih mudah gitu ya. Jadi keuntungan yang ditawarkan oleh dokumen oriented DB itu adalah fleksibilitas. Fleksibilitas dalam arti satu collection bisa beda dengan collection lainnya. Sama misalnya kalau kita butuh ada kolom baru itu tinggal mudah kita edit ya untuk per collection. Gitu. Sampai sini dulu Anda bisa bandingin antara relational sama unstructured DB. Mungkin ada pertanyaan? Omar mau nanya, Pak. Ya, berarti kalau dokumen oriented DB ini kemungkinan data duplikat tuh sangat tinggi berarti, Pak ya? Ya, itu kerugiannya. Ya. Kerugiannya adalah bakal ada duplikasi data di mana-mana. Gitu. Nah, kenapa dokumen oriented DB ini bisa bekerja sekarang ya, walaupun ada duplikasi karena harga hardware itu penyimpanan makin murah. Ya. Kalau dulu saya ingat sekali ya, saya dulu punya komputer awal itu cuma punya kalau nggak salah ya hard disk itu sekitar
100 mega apa-apa gitu ya, 100 mega kalau nggak salah ya. 100 mega itu berarti 0,1 giga. Ya. Sekarang hard disk komputer Anda mungkin minimum udah 100 giga atau 1 tera kan. Itu udah makin murah gitu. Makanya orang sekarang masukin sampah aja, terutama juga tentang dokumen oriented DB. Dia lebih apa namanya, yang ada ya dicatat aja sama dia gitu. Yang ada dicatat sehingga dia butuh storage yang lebih tinggi karena storage makin murah dan itu dia bekerja di situ. Gitu ya. Betul sekali. Kerugiannya adalah dia storage-nya bakal tinggi karena banyak duplikasi. Ada lagi mungkin yang mau kasih komentar atau catatan? Oke. Kemudian ada lagi catatannya sebenarnya ya, ada catatannya. Si MongoDB ini juga ya, si MongoDB ini juga akan memiliki indeks. Ya. Kan kalau misalnya Anda cari di Twitter atau di Google, kan kita bisa cari Roros ya. Kita bisa cari misalnya juga my app atau developer atau engineer, kita bisa cari. Nah, si MongoDB ini akan coba mengidentifikasi keyword-keyword tertentu yang penting. Nah, keyword tertentu yang penting dan dibikin indeksnya. Nah, ketika kita bikin indeks, nanti kita bisa searching lebih cepat. Nah, sama sebenarnya. Jadi di belakangnya si MongoDB ini ada teknologi indexing juga. Gitu ya. Selain walaupun dia unstructured. Gitu. Oke. Nah, makanya sekarang itu kalau kita punya medsos ya, medsos itu lebih cocok kita kalau kita desain medsos itu pakai database yang unstructured, si MongoDB. Ya. Mungkin dari satu sisi dia akan pakai PostgreSQL gitu ya, untuk nama, untuk user, untuk password segala macam. Tapi dia pakai juga misalnya MongoDB untuk menyimpan tweet-tweetnya. Ataupun kalau sebenarnya kalau orang relational bilang nggak perlu pakai unstructured, kita juga bisa nyimpen loh. Ininya kita bisa simpen loh. Gitu ya. Kita bisa simpan misalnya sebagai tweet, sebagai string. Ya. Masih ingat di apa? Masing-masing kolom itu bisa kita set sebagai angka integer, angka boolean atau karakter atau string. Gitu ya. Itu perbandingan antara relational sama apa namanya dokumen oriented DB. Oke. Nah, zaman sekarang ya, ini bicara tentang scaling sebenarnya ya. Ada scaling. Nah, kadang-kadang orang bertanya mana yang lebih baik gunakan relational atau structured ya. Gunakan relational atau structured. Kalau dulu ya, ketika baru orang mengenal dokumen oriented DB atau unstructured, ini ada catatan di sini saya lali ya. Oke. Jadi NoSQL itu sebutan untuk apa namanya dokumen oriented DB ya. Karena kan dia nggak bisa, karena dia nggak punya struktur tertentu, kolom-kolomnya gitu ya, nggak bisa kita select bintang inner join, nggak bisa inner join dia ya. Makanya dia bilang NoSQL ya, NoSQL sama SQL, SQL itu yang relational. Tahun dulu baru mulai boomingnya ya, tahun 2010 ini kan baru booming juga Twitter segala macam gitu. Dia bilang udah nggak usah belajar lagi Oracle, nggak usah belajar lagi SQL Server atau IBM DB2 atau PostgreSQL karena semuanya akan digantikan oleh NoSQL ya. Ternyata pendapat itu kurang pas ya di 2010. Sekarang itu orang pakai NoSQL dan pakai juga SQL. Jadi tetap pakai, kalau kita karena malas dan fakir ya, pakainya PostgreSQL yang nggak bayar, sama juga MongoDB juga nggak bayar sebenarnya. Gitu. Oke.
Nah, SQL itu complex query, analytics, NoSQL delivering data quickly, caching, duplication, sarging ya. Dia bakal banyak indeks, bakal banyak cache ya. Makanya dia lebih cepat gitu ya. Karena dia nggak perlu cari di table-table terpisah. Dia nggak perlu join table kan kalau kita pakai NoSQL. Nah, alternatif dari document oriented DB ya di PostgreSQL ataupun di relational database itu pakai JSON ya. JSON. Kalau nggak salah ini JavaScript Object Notation gitu ya. Jadi ya bisa kita bilang mirip-mirip kayak unstructured. Tweetnya nanti kita bisa masukin ke JSON kayak gitu. Oke, atau XML, JSON XML. Ada pertanyaan sampai sini? Mau nanya Pak. Ya, Dava silakan. Jadi MongoDB itu setipe sama NoSQL gitu Pak berarti? Ya, dia software apa namanya? Software database yang gratis, tapi dia lebih orientasinya itu dokumen oriented atau unstructured. Oke. Jadi JSON, NoSQL sama MongoDB ini satu jenis gitu Pak? Beda. Sejenis gitu berarti? Beda. JSON, kalau JSON itu adalah tipe data, ya. Kayak kita punya numerik, kita punya integer, kita punya boolean, kita punya string, karakter, terus kita punya JSON juga. Oke. JSON itu kayak tipe data. Bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak gini. Ini sebenarnya kita bisa sebut ini satu JSON, satu data. Bakal kayak gini, teks, tapi teksnya punya kolom dan punya value sekaligus. Jadi bukan value-nya aja, bukan Mary Jones-nya aja, tapi ada nama kolomnya juga, nama field. Nama field-nya apa, value-nya apa. Nah, itu kalau kita punya bentuk kayak gini, itu kita bisa buat XML ataupun JSON mirip-mirip lah kayak gini. Jadi dia ngasih tahu nih datanya tentang apa dan isi datanya apa. Datanya tentang mobil, kemudian tentang make atau apa ini ya, pembuatnya, makernya, tahunnya gitu ya, itu bisa kita baca. Oke. Jadi strukturnya juga di-include di dalam JSON, struktur kolomnya ya. Kita bisa lihat struktur kolomnya di dalam JSON. Sip. Oke Pak. Ya. Baik, kita lanjut ke authentication. Coba kita panggil Hanafa Hasnata. Ya Pak. Nama lu tuh keren kayaknya, ada rimanya gitu. Hanafa Hasnata. Itu apa namanya? Merasa nggak kayak gitu? Enggak ya? Karena cuman huruf vokalnya cuma satu aja Pak, A aja. Oh, vokalnya juga cuma satu ya, Hanafa Hasnata. Cuma satu aja. Iya. Mungkin nyokap lu pengen namanya Hanafa, bokap lu pengen Hasnata ya. Jadi udah digabung aja lah gitu kayak gitu ya. Bukan Hanafata gitu. Nggak kayak gitu. Hanafa, lu pernah pakai Siak NG nggak? Pernah Pak. Pernah login? Pernah dong. Pernah login. Pernah kehilangan password nggak? Kehilangan nggak pernah sih Pak, tapi waktu itu sempat SSO itu error, terus jadi passwordnya udah expired gitu, jadi harus telepon ke bagian yang di perpus lama itu. Oke. Kalau menurut lo yang expired itu konsepnya apa di database? Apa ya? Tadi kita udah bahas di truth. Jadi inaktif gitu, deactive gitu nggak?
Ya, deactivate ya. Jadi dia akan secara default 6 bulan kalau nggak salah ya. Dia bilang aktif sampai sekian angka. Supaya nanti nggak ada yang misalnya udah selesai tapi masih ngaku-ngaku gitu ya. Nggak disalahgunakan. Nah, yang authentication ini agak beda ya, dalam arti kalau misalnya kita login, kan biasanya kita masukin username sama password ya, Hanafa. Tapi kebanyakan itu di sistem dia nggak nyimpen password. Ya. Dia nyimpen username di database, bisa apa aja, bisa PostgreSQL, bisa SQL Server, dia pokoknya nyimpen NoSQL, gitu, SQLite, dia nyimpen username, tapi dia nggak nyimpen password. Kenapa kira-kira Hanafa? Sistem-sistem sekarang nggak nyimpen password. Supaya kalau sistemnya kena hack, mungkin passwordnya jadi nggak kesebar. Iya, kayak gitu ya. Kalau dia kena hack, passwordnya nggak tersebar. Atau juga kalau sistemnya kesimpan, itu yang paling bisa abuse itu adalah DB administrator. Jadi yang punya kuasa terhadap database itu bisa lihat semua password. Ya. Bisa lihat semua password dan dia bisa pura-pura bertindak sebagai user. Gitu ya. Nah, sehingga di dalam sistem authentication ya, itu bakal nyimpen di database. Anda perlu bayangkan datanya itu akan disimpan di database ya, username sama passwordnya di database supaya orang bisa login ya. Jadi dia pakai komputer, pakai HP, dia lagi di Jakarta, lagi di Sumatera, lagi di luar negeri, itu tetap bisa buka web browsernya atau bisa buka apps-nya dan bisa browsernya itu akan ngecek ke database. Benar nggak nih namanya? Benar nggak nih passwordnya? Oke. Tapi tadi passwordnya adalah nggak boleh, nah ini ya disimpan di database. Oke. Nah ini dia. Yang disimpan ya di database adalah username sama namanya hash ya, hash. Hash itu kayak apa ya? Kayak kita mengubah password menjadi angka lain ataupun karakter lain yang kelihatannya acak. Gitu ya, kelihatannya acak. Dan itu hash itu harus ya one way transformation. Hanya boleh satu arah. Jadi kalau misalnya kita tahu passwordnya, kita bisa generate hash-nya. Nggak boleh dibalik. Nggak boleh sampai bisa dibalik. Kalau kita tahu hash-nya, password aslinya apa tuh nggak boleh. Nah, kalau misalnya orang bisa nebak dari hash itu ke passwordnya, itu bahaya. Ya. Jadi yang disimpan adalah bukan password, tapi hash-nya. Nah, jadi ketika orang login nanti pakai hash, kalau DB administratornya tahu hash-nya, dia coba login, dia nggak akan bisa. Karena dia cuma tahu hash-nya. Ya. Dia nggak tahu password-nya. Gitu. Jadi yang dimasukin harus password. Nah, gimana cara loginnya nih? Loginnya adalah setiap orang login, ya, itu akan ditransform menjadi hash. Ya, orang kan kita user masukin password ya, tapi di sistem akan diubah menjadi hash, nilai hashnya. Lalu nilai hash ini akan dibandingkan dengan database, dengan data yang kita simpan di database nih. Gitu ya. Jadi ada server, ada apps-nya, ada database-nya. Ketika kita masukin username password, cek ada nggak username-nya, ada, baru cek password, passwordnya di hash.
hasil hashnya ini dicek ke database sama atau enggak. Kalau sama berarti Anda adalah berhasil login. Gitu ya. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Oke. Nah, coba kita tanya pengalaman dari Haikal, Aulia, Al-Ator. Lu marga lu apa, Haikal? Marga gimana tuh, Pak? Itu ada Al-Ator, ada SY-nya apa tuh belakangnya? Itu Chef Dinur, Pak, belakangnya, Pak. Oh, Chef Dinur, orang tua berarti Chef Dinur ya. Iya, Pak, benar. Kalau Al-Ator itu bukan marga ya? Bukan, Pak. Oh, bukan. Saya bukan orang Arab, Pak. Kayak Habib Rizik apa gitu ya, atau Al-Habsyi atau apa gitu. Waktu itu gue punya mahasiswa tuh. Dia marganya apa tuh yang ahli tafsir terkenal Indonesia, Quraisy Shihab ya. Quraisy Shihab kan, ada Najwa Shihab ya. Terus gue tanya beneran, dia belakangnya ada Shihab ya. Terus gue, karena dia tampangnya agak Arab dikit, gue tanya beneran, lu apanya Quraisy Shihab? Oh itu kakek saya, kakaknya kakek saya. Oh beneran ternyata. Ada juga kayak gitu tuh. Karena gue terlalu iseng ya. Jadi gue kemarin dapat julukan baru. Jadi selain Gaje, lu masih ingat nggak? Ada julukan Gaje, pemalas. Sekarang ada julukan Jail, dosen Jail. Jadi kerjanya itu bukannya ngajar, ngejelasin ini. Kerjanya itu nanyain nama-nama orang, kemudian nanyain relationship, terus goda-godain gitu. Itu gue sampai dijuluki dosen Jail. Ya. Mudah-mudahan dosa gue ya makin banyak bisa didoain lah sama lu ya, walaupun gue jahil supaya berkurang dosanya gitu ya, gue berharap. Ya. Gue mau tanya Haikal, lu pernah nggak dalam suatu aplikasi itu kehilangan password? Lupa apa Instagram? Pernah? Pernah, Pak. Terus gimana yang lu lakukan? Ini Pak, pakai yang fitur apa? Forgot password itu, Pak. Forgot password ya. Kemudian kalau kita ketika kita bilang kita forgot password, kira-kira sistemnya ngasih tahu nggak password lama kita apa? Enggak sih, Pak. Paling dikasih kayak hint gitu, Pak. Ya, hintnya kan kita catat ya. Hintnya kayak ini. Tapi kalau misalnya dari hint itu kita nggak bisa nebak, kira-kira gimana? Dia langsung ini sih, Pak, minta verifikasi email gitu. Kalau nggak nomor handphone. Ya, dia verifikasi email ya. Karena memang dia nggak tahu password kita. Ya, apps yang baik itu nggak pernah ngasih tahu password kita apa. Gitu. Dia cuma bisa reset. Nih gue harus tahu ke email lu, ya, ntar lu reset tuh dari email. Ya, dia nggak tahu password kita apa. Ya, itu perlu diingat. Jadi kalau Anda punya apps, misalnya TikTok ngasih tahu password Anda ini, nah itu repot ya. Lalu juga beberapa bulan yang lalu ya, pernah dengar nggak ya, entah Tokopedia, entah Bukalapak, gue lupa, dia kebocoran data pengguna. Jadi pernah, Pak, pernah dengar. Nah, pernah dengar gitu ya. Tapi itu sebenarnya kita setengah was-was ya, setengah was-was. Karena sebenarnya ada username tapi nggak ada passwordnya. Yang ada adalah hash-nya. Hash-nya ada. Gitu ya. Dia nggak dapat password hackernya tuh. Tapi was-was, kenapa? Karena kalau datanya banyak, ya walaupun di sini disebut hash itu adalah one way transformation ya, one way transformation itu kadang bisa di reverse engineer juga. Kalau datanya banyak gitu, kalau ada 1000 data nih, gue bisa nebak-nebak nih password awalnya apa. Gitu. Itu yang ditakutkan sama ketika bocor data, makanya kita diminta untuk ganti password. Gitu. Terima kasih Haikal. Ada pertanyaan mungkin? Jadi ada hash.
Kemudian ada satu lagi adalah ada namanya session key, ya, session key. Nah, ini penting juga ya. Ketika autentikasi itu kita ada session key. Gunanya apa? Gunanya adalah supaya kita tidak login berulang-ulang. Ya, kita tidak perlu login berulang-ulang. Ketika kita login pertama kali, nanti dicek ya hash-nya, dicek database, oke. Kemudian kita akan dikasih session key. Nah, session key ini juga disimpan di database. Ya. Session key ini juga akan disimpan di database. Nah, gunanya apa? Gunanya Anda kalau lihat di sini ya, saya buka emas ya. Ini buka emas. Saya udah login nih. Ya. Kalau saya buka tab baru, emas juga. Nah, ini saya dianggap sudah login. Karena dalam satu aplikasi ini dia berbagi session key. Ini orang ini udah login nih. Jadi setiap saya buka emas, dia akan mengirimkan session key-nya. Jadi misalnya saya klik di sini ya. Saya klik misalnya yang ini. Ini apa sih kelasnya? Banyak banget gua kelasnya. Gua klik yang ini. Ketika gua klik si browsernya ini, gua pakai Chrome akan mengirimkan session key-nya. Gua mau buka web halaman ini dan saya punya session key ini. Gitu ya. Jadi ketika kita ngebuka itu kita ngasih tahu session key-nya. Nah, si sistemnya tadi akan mengecek ya. Mengecek di sini ya, password-nya segala macam gitu ya. Dan mengecek session key-nya. Session key-nya di sini masih aktif atau enggak gitu. Kan biasanya kita dikasih waktu 30 menit ya. Kalau enggak nanti otomatis expired gitu ya. Kayak di CheckNG 30 menit Anda tidak ngeklik-ngeklik itu dianggap Anda session-nya udah habis. Takutnya nanti kenapa sih dibatasin, takutnya ada orang jahil ya. Jahil ngubah-ngubah gitu kan. Kalau zaman dulu tuh nge-tweet sembarangan gitu ya. HP kita dipinjam teman terus dia nge-tweet gitu ataupun nge-post nggak jelas gitu kayak gitu. Jadi kasih waktu 30 menit otomatis expired. Ya, otomatis expired kayak gitu. Begitu juga disimpan di database ya, database dan dia bilang sessionnya aktif sampai misalnya sampai jam 9.45 kayak gitu ya. Selama Anda nggak ngeklik, sessionnya tetap 9.45. Ketika kita ngeklik lagi setelah 9.45, dia ngecek database, oh udah expired Anda harus login baru. Gitu. Tetapi sebelum 9.45, ketika Anda ngeklik dengan session tersebut akan diperpanjang ya. Oh, Anda ngeklik lagi nih, ya udah panjangin 30 menit ke depan, Anda masih aktif gitu. Nah, itu yang sessionnya, teknologi sessionnya. Itu gunanya kita supaya enggak berulang kali ngeklik ya. Antar browser kita nggak perlu nggak perlu login lagi. Kalau Anda pindah browser ya, misalnya saya pakai Chrome, kemudian saya pindah ke Safari gitu ya atau ke Firefox, itu dia belum tahu sessionnya. Nah, makanya diminta login. Atau Anda pindah komputer dari HP ke komputer ataupun ke laptop gitu ya, sessionnya belum ada, Anda akan diminta login. Nah, yang bikin gua kesel sebenarnya dari session key itu, dia itu mencatat hal-hal yang Anda lakukan, ya. Ini gua keselnya ya. Coba kita panggil Andrew. Ya, Pak. Apa kabar Andrew? Baik, Pak. Lagi di kantor lo? Iya, Pak. Kita gangguin Andrew yang lagi di kantor ya. Kan dosen jahil. Itu suka pakai marketplace nggak? Tokped, Bukalapak gitu.
Suka Pak. Yang mana kira-kira yang sering lu pakai? Tokopedia sih Bu biasanya. Tokped, oke. Terus lu suka buka Instagram nggak? Ataupun apa namanya, Instagram atau Facebook suka buka juga nggak lu? Ya Pak, Instagram Pak paling. Facebook udah enggak. Facebook udah nggak Instagram. Yang gua kesel tuh ya di Instagram, itu dia suka ada iklan Tokped. Bener nggak? Dan iklannya tuh yang bikin kesel adalah barang-barang yang kita klik-klik di Tokped. Pernah nggak lu punya pengalaman kayak gitu? Kita buka-buka barang di Tokped, terus pas kita buka Instagram, keluar tuh iklannya. Saya nggak pernah sih Pak kalau dapat ikan dari Tokped. Oh, belum pernah ya? Mungkin nggak masuk. Mungkin belum masuk ke targetnya kali. Oke. Berarti lu canggih. Kalau gue sering kayak gitu. Ya. Karena gue bukan sultan, gue kesel dong. Kalau gue sultan mungkin gue nggak kesel, ya udah beli aja gampang gitu kan kalau gue sultan. Nah, salah satu kunci dari kenapa bisa ada sharing data kayak gitu, ya. Sharing datanya masih anonim ya sebenarnya. Sharing datanya masih anonim. Jadi yang di-share sama antara Tokped dengan Instagram itu cuma ini, session key-nya. Dia nggak share username, dia nggak share. Jadi si Instagram itu akan ngasih tahu ke Tokped, Tokped, gue ada user nih lagi buka-buka Instagram. Dia buka-buka pakai session key ini. Ini session key-nya ada nggak sih di lagi buka-buka Tokped lu? Gitu. Jadi ada sharing data melalui session key. Gitu. Terus si Tokpednya bilang, oh ada nih yang buka user dengan session key tersebut. Dia buka misalnya dia mau beli kayak monitor, HP, segala macam. Nah, item-item itu nanti akan dikirim ke Instagram dan ditampilkan sebagai iklan. Gitu ya. Jadi ada session key, atau kalau kita buka website sekarang ada peringatan apakah Anda mau accept cookies atau enggak. Nah, oke atau not. Nah, itu cookies itu yang tadi. Yang apa namanya session key. Gitu ya. Session key juga sama ya. Session key juga sama kayak hash gitu. Dia angka nggak jelas sebenarnya. Ya, session key. Nah, ini disebut ya. Ada session key, typically a unique identifier that is provided and is now used as token to provide access on subsequent action. Oke, sampai sini kira-kira pembahasan kita authentication. Ada pertanyaan? Jadi kita sudah bahas metode atau konsep-konsep utama di dalam autentikasi di website gitu ya. Nanti juga ketika misalnya kita mau nyari data itu bisa on session kadang-kadang karena session itu terbuka umum ya, public gitu, kita bisa cari data session segala macam. Gitu, nggak ada pertanyaan, sampai jumpa lagi dan mudah-mudahan Anda nggak bosan dan nggak kapok bersama dosen Jail ini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih Pak.